tu Mhm. covalent dengan ionic. Itu molecular forces. Oh iyalah, ada covalent, ada ionic, ada metallic. Tapi yang paling akan mengelirukan ialah apa? Intermolecular forces. Tiga lagi. Apa sudah? Pemenang dipole kah? Ah, Ionic ya. bond, pemenang dipole, bond, pemenang induce, ada hydrogen bond, electronegativity, ada itu molecular forces. Hmm. Itu, hmm? Temporary induce, permanent induce, permanent. So ini permanent. Ini van der Waals kan? Permanent induce dengan temporary induce. Kita tahu yang ini yang paling kuat kan? Yang ini yang paling, ya ini bergantung kepada apa? No, temporary induce tidak ada kaitan dengan elektron. Temporary induce bergantung kepada size bilangan elektron dalam molekul. Tapi juga size lah kan, size molekul kan. So dia lebih besar daripada yang permanent dengan permanent induce. Kecuali kalau kisah yaitu hydrogen bonding, sebab yang ini sangat kuat. Okay. So hydrogen bond ini dia perlukan dua benda, yaitu H yang terikat kepada NOF dan juga lone pair. Permanent pula dia mesti ada pola molekul. Pola molekul yang berhasil daripada pola bond. Tetapi pola bond tidak semestinya pola molekul. Gitu kan? Dia ada pola bond, tidak semestinya ada pola molekul. Dia boleh juga 6 pola molekul. Dia tengok dia simetri ke tidak kan? Permanent induce. Dipole moment ya. Dipole moment molekul. Ini mapnya lah, nanti kamu tambah lagi kan, macam size nya dan sebagainya. Satu lagi apa? Ionic bond dengan covalent karakteristik. Itu kan namanya ionic with covalent karakteristik. Ini berlaku apabila kationnya kuat apa? Just not electronegativity kan? Uh, Actually is a charge density, tapi itulah dia kecil. Polarization power kah? Just small and then high charge.
Yang ini? Polar solubility. Yang ini perlu apa? Perlu besar. Large. Itu je kan? Contohnya apa? Yang paling obvious. Aluminium chloride. It's actually a molecule. Sebab aluminium sangat kecil, charge sangat tinggi 3+, chlorine besar. Okay, so in the end dia is in fact a molecule, and it behave like a molecule. Tidak aman. Ioniknya menjadi macam covalent bond sudah. Mana dative bond lah? Di sini juga kah? Dekat. Topik inilah tapi bukan bahagiannya kan? Tapi dekat hydrogen bond tuh ada sudah. Dekat bond kan? Tidak semestinya. Yalah, tapi dia boleh ada dative bond tanpa ada hydrogen bond kan? Sinilah bah. Sinilah bah kan. Covalent dative bond. Dative. Yang saya hanya mau list, kita mau listkan semua benda supaya bila kamu ulang kaji, you know everything is there. Okay, so sekarang apa lagi ya? Intermolecular forces, hydrogen bonding, van der Waals force, permanent, temporary, induced dipole. Effect van der Waals force between molecule and the physical property of substance. Deduce effect of hydrogen bonding, intermolecular, intramolecular. Metallic bonding. Hydrogen bond tuh yang dia boiling point jangan yang dia pengaruh. Asalkan dia ada bond, intermolecular force bond tinggi, boiling point tinggi lah. Itu general kan. Yang itu dibilang di efek kan. Ini Jadi efek dari hydrogen bond. yalah macam air. Boiling point sih. Boiling point Ntar lagi efek lain. banyak lah macam air pun. Kenapa dia punya density water ice berkurang, Anemolis. dan sebagainya lah. Temporary Dia larut lagi setelah kan. larut ya. New effect hydrogen bonding. Okay, dative bonding ini apa? Ini shape kah? Oh, covalent. Chemical bonding. Itu ialah covalent, dia mau tahu dia punya bentuk dengan ionic. Mana ionic dengan Balik ke efek. Mana ionic dengan covalent bond, covalent karakteristik? Anda ditekankan. Itu pun tulis di sini momentum elektron. Dia anu sekali. Jadi itu. Ini ada ini je, chemical bonding dengan electronic configuration dengan graph. Okay, jadi we need another few. Shape kah? Shape mau kita tulis apa? Shape apa yang kita mau ingat? VSEPR. VSEPR ya, VSEPR. Ingatkah semua bentuknya? Ataupun kayaknya derive on the spot? Apa yang patut kita buat lah? VSEPR. Hafal ataupun jelah yang kamu nak hafal, kamu mau ulang kaji, apa yang sepatutnya kamu buat? VSEPR. Kita mau kita mau begini 2, 3, 4 ke begini. Sebab dia bergantung kepada dua kan. Satu ialah apa? Kita akan tentukan apa dulu ataupun langkahnya kan. Kita mesti tentukan berapa grup dia kan. Kita panggil apa? Sebab maksudnya begini, kalau ini satu grup, ini satu grup, ini satu grup kan. Ya, terpulanglah yang penting untuk bentuk jumlah apa? Pon PN Unpe. So jumlahkan dulu. Apa perlu kita ingat lagi?
Ya sebab yang ini pun dianggap satu kumpulan kan. Nah, bonpe juga kan namanya sah. Walaupun Yalah kita mau apa saja. Jadi loan pay begini. At least kita tahu berapa dulu lah ini kan. Okay. And then kita perlu ingat apa juga. Yalah lepas ini baru kita dapat bentuk yang berapa ikatan tak bentuk amnya dulu. untuk Dia punya bentuk yang termasuk dia punya loan pair bah. Nanti baru kita tengok mana kita loan pair baru kita tahu dapat bentuk sebenarnya. Kan? Tak sebab yang loan pair ini kita tak nampak pun kan. Kita dapat general shape kah? No lah, general shape. Barulah kita keluarkan dia punya apa? Lebih kurang begitulah kan. Tapi kita perlu ingat apa lagi ya? elektron dulu sih. Ada. Kita perlu ingat konsepnya apa lagi ya? Repulsion. Siapa paling kuat? Sebelum kita tahu dia ada bonpe atau dia ada bonpe atau tiada, kita Mhm. kan tahu dia punya configuration dia punya sah. Yalah itu kira lah. Tak ada masalah kan. Hanya itu kita perlu apa kan? Hanya ini kita perlu apa hati-hati dengan bila dia boleh expand ke tak boleh expand kan. Expanded orbital. Oh, Yang mana boleh, yang mana tak boleh? yang blok D Iya. itu boleh kan? Bukan saja blok D, sulfur pun boleh. Kamu kena tahu sulfur boleh, oksigen tak boleh. Phosphorus boleh. Sebab biasa kamu akan ialah kamu lukis dulu kan. Tapi kadang-kala kamu kena apa? Apa perlu kita ingat lagi ya sebelum kita dapat ini? Betul lah, satu ialah dia boleh expand ke tidak, kan? Apa lagi? Period 3 yang above lah. Tapi yang selalu kamu akan ialah apa? Sulfur, phosphorus, nitrogen tak boleh kan? Ataupun kamu beginilah kan, kita tahu nitrogen, oksigen, karbon tak boleh kan? Kan? Yang selalu akan melibatkan ialah apa? Ialah phosphorus, sulfur. Di bawah karbon siapa? Silikon. Tapi kita biasa tiada kan molekul dari silikon kan? Okay, biasanya phosphorus, sulfur lah kan dia boleh kan? Boleh lebih daripada 8. Okay, apa lagi? Charge-nya jangan terlupa. Kalau ion dia ada charge. Kalau PO4 negatif, SO4 2 negatif, jangan terlupa charge-nya lah, tambah 2 elektron. Tambah tambah 2 elektron kan kalau ada charge-nya. Apa lagi yang penting di situ? Single bond, double bond. Yang kadang kalau guna-guna dative bond lah kan. Kalau tidak cukup dan sebagainya. Okay. So dapat general shape-nya yang ini. Lone pair. Lone pair. Bonpe. 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 Okay. So yang mana kamu kena hafal bentuknya? Yang general shape itu kan. Bolehkah kita buat table saja? Table yang macam mana? Kalau jumlah paling kecil 2 kan? Kalau 2 linear. Yalah betul lah linear kan. Ini kan. Kita guna apa di sini? E kah? Auto. E kah? Begini. Tidak tak? Kita buat. Saya ingat. Tapi betul lah pakai dot begitu sama juga. Kejap sebab kalau yang 3 dia, maksud saya begini, kita tahu dia begini. Tetapi dia mungkin begini. Dan dia mungkin begini. Ih, kita tidak ambil kira konser. Yalah, maksud saya itu kamu kena fahamkan yang linearnya kan, linear. ini dengan yang 3 benda itu. Yang masih itu saya katakan sekejap saja kan. If you just do this, kalau 2
Kalau dua mungkin ada lompe. Biasanya tidak kan? Okay, maksudnya dia center atom. Ada size tuh. H2O bukan dua. Air H2O 4. empatnya. H2O 4. Betul. Kalau 3 dia begini. Tetapi kalau satu lompe, tidak ada masalah dia jadi bentuk B. Ben. Kalau dia 4, dia tetrahedral. Oh, boleh juga gunakan. Tetapi kalau dia salah satu adalah lompe, Kalau dua lompe pun boleh ya. boleh. Air. Maksudnya kalau air bentuknya se-ben. Maksud saya kamu pola ini. Lepas itu kamu dapat nama. Ini planar trigonal. Ini planar Bukan trigonal. anu kata tetrahedron. Ini dengan ini lain. Lain, ini yang tetra. Nanti kamu kena lengkapkan lah. Oke, ini tetra. Air itu trigonal plane. Ini pun tri, ini pun tri. Tapi itu ada tapi ini piramidal. 110. Ya, ini planar trigonal. Ini piramidal kan? Ini piramidal trigonal. Ini Trigonal piramidal. ini pen ataupun V. V shape. Oke kan, saya rasa sekejap saja bang mau buat ini lah. So 5. Sudah nampak Ya, Oh. ini. segitiga. 3 tapi ada atas bawah. So by pyramidal Piramidal. trigonal. By trigonal pyramidal. Langsung masukkan. Nah, yang penting kamu dapat semua benda itu dulu. Kalau dia ada satu lompe di mana? Ingat lompe dia paling jauh sejauh ini. Orang-orang. Ini yang jadi siso. So keluarkan satu lagi daripada yang segitiga itu dia jadi 2 sini. Dia jadi bentuk T. Shit. Keluarkan satu lagi baru dia jadi linear. Bukan tiada kasa yang itu. Tiada apa? Dia 3 P so maksudnya 2 bond. So linear lah. Apa maksudnya tiada? Jalan 3 ini tidak nampak kan? Yang 3 ini tak nampak, so kita nampak ini saja. Yang ini kita nampak T-shape-nya saja. Oke kah? Oke kan? At least kamu kena faham dia punya proses lah kan. Kita dapatkan jumlah ini dulu. Ini bukannya bilangan bond pair, ini jumlah kan. Kita dapat jumlah baru kita tahu bentuknya, baru kita masukkan dia punya lone pair, baru kita tengok apa yang kita nampak itulah bentuknya. Oke kan? 6. Yang 6, yang ini plane, yang ini atas bawah. So bila kita kurangkan 1, ini jadi piramid. Nah, jadi piramid kan? Inilah kalau kita lone pair-nya di bawah. Kalau 2 lone pair, satu atas, satu bawah. Dapat dia plane kan? Nah, ini lain dengan bola ini. Kan? Cuma plane. Keluarkan satu lagi. Dia becomes a T-shape sudah lah kan? Lepas tu linear lah. Oke kan, tak susah kan? Bukan ya, hafal kan? If you can just draw this, practice drawing all this. Oke kan? Alright. Apa lagi untuk ini? Ini untuk shape. Polar bond, inertness, nitrogen, triple bond, covalent. Oh, sini ada dulu. Yang tadi saya cakap tu, covalent character in ionic compound. Covalent axis. Okay. Ini Al2O3, Al-I3. So Al-I3 jauh lebih, kesannya lebih besar daripada Al2O3. Ya, O2 tak begitu besar.
LI lagi lah, sebab LI sangat kecil. Ya, sangat kecil dan positive charge. Bulan 1 kan. Ini ada hydrogen, polar 6 polar. Okay, shape. Ada gunalah yang apa? Gunalah term yang di syllabus. Linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramid, octahedral, V-shape, T-shape, seesaw and pyramidal. Pyramidal? Yang mana? Tak. Guna Pyramidal nama-nama tu yang itu. Guna nama pyramidal tu yang mana? bukan kena tambah pyramidal plane. Piramida, ya kan piramida kan ada 3. Trigonal planar, piramidal. Yalah, yang piramida ialah yang mana piramidal lah? Tu keenam. Piramidal. Ini pun piramid kan? Itu. Yalah, kena spesifik lagi itu. 1, 3, 1, 4. Trigonal piramidal, trigonal pyramid. Yang ni. Apalah kalau objektif kamu yang bipyramidal atas bawah. Yang ini atas piramid, bawah piramid. Nah, ini pun sebenarnya bipyramidal tapi kita panggil octahedral kan. Tak apalah, itu nama saja. Alright, konsep orbital lagi, SP, SP2, SP3. Itu perlu apa? Perlu ingat ataupun paling contohnya paling apa? Overlap itu. Yang carbon kan, carbon yang paling apa? Obvious lah kan. Dia ada SP, ada SP2 dengan SP3. Tapi kalau notanya, setakat notanya kita mau buat apa? Inilah dia ada CC, C double C dengan C triple C kan. Ini SP kan. Ini SP3 kan. Ini SP2 kan, ini SP kan. SP3 adalah daripada 1S tambah 3P. Jadi kan akhirnya CC. Entah, kamu sudah ulang kajian ni kan? Apa lagi paling penting dalam topik ni? Apa lagi paling penting untuk hybridization yang perlu kamu ingat? Degree, sini SP2 kan? So tinggal satu lagi, P yang tak hybrid kan? Ish. Yang akan membentuk pi. Sigma bond. Yang Pi tengah-tengah sigma kan, itu pi bond. So kalau SP, ini SP, 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 masih ada lagi 2P, 1PX, 1PY lah lebih kurang. Dia bentuk. So dia ada 2 pi bond. Nah, triple bond itu. Sebab dia ada 3P kan, tapi dia hanya hybrid 1P dengan S-nya. Itu macam mana kita mau bezakan dia? Bezakan apa? Kita pasang dia sigma ataupun pi. I think kan, sebab kita sudah biasa cari oktetnya sebenarnya. Bila kau dia bagi molekul, kamu boleh lukis dia punya apa bah kan? Center, dan kamu tahu bah dia single bond ke triple bond bah sebenarnya. Faham kan? Kamu tengok dari segi molekulnya lah. I think kalau kamu cakap adakah dia yalah model ikatan lah. Kalau dia bagi CO2, kamu tahu sudah CO2 ialah C. Tabuk dia kamu kena tahu sudah kalau dia bagi CH4, dia bagi C2H6, dia bagi C2H4, dia bagi C2H2. Mana ke C2H2? C triple bond CH2 ya semua.
Ya. Seadakah memang tetap ya kalau macam triple bond memang ada 2 pi dan 1 sigma. Iya. Maksudnya kalau begitu, kalau kami mau tahu satu itu di hybrid berapa atau tidak berapa hybridnya, kami tengok dia punya bond. Tipe bondnya yes, correct. Nah, sini sebenarnya hybridization untuk menerangkan apa yang kita nampak balik, lebih kurang begitulah. Yang triple bond biasanya si double tree dengan itu saja nitrogen. HCN. NN kan, HCN ya, HCN juga. Ataupun yalah betul-betul. Saya rasa langkah pertama masih sama. Kamu buat HCN, kamu masih cari dulu kan 1 2 3 4, so H ini 1 2, so ini tinggal 3, ini pun 5 kan, so 3 lah, so ada 1 lone pair lah kan. So maksudnya kalau yang ini dalam case ini jadi C 1 SP, yang SP ini dengan H, yang SP ini dengan N punya SP. N pun mengalami Yang SP juga. So lepas itu C nya masih ada 2p yang kosong, bukan kosong, yang satu yang terisi 1 elektron pi. So 1 2 3. Mana lagi 2 nih? itulah kan yang dekat N tuh. Gimana tuh? Oh yalah, sini lah. Lempeh sebab dia tak lupa tebak. Ini bukan 1 orbital lah. Ini 2 orbital lah. Ingat kan? Ya ini P. SP dia begini, 1 di sini, 1 di sini, 2 ini. Ya sorry, ini lone pair. Kan ini 1 kan, 1 daripada nitrogen, 1 dari karbon. Oke, maksudnya memanglah kamu tak boleh hafal semua. Kamu tengok dari bentuk, kamu cuba fit lah. Dia tiada betul-betul yang mesti mulai ni mesti dapat jawapannya kan. Okay, I think yang paling penting inilah kan SP, SP2, SP3 dengan apa lagi? Lewis structure, bla bla bla, unit bonding. Okay, so tinggal elektron. Topik 1 tak ada apa-apa kan? Okay, elektron. Apa yang boleh kita ingat? Ada 3 prinsip besar. Balmer, Ada 2 prinsip dan 1 Lyman. Lyman, itu yang dari